warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Husin dengan NIM 180101120593. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah dengan judul Hak Atas Merek pada mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi hak dan merek. Hak dalam bidang hukum atau undang-undang memiliki pengertian sebagai kepemilikan atas sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu hak atas merek. Hak atas merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pengaturan hak atas merek terdapat pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakannya sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek terdaftar dapat digunakan oleh orang lain yang bukan merupakan pemegang hak atas merek terdaftar, yaitu dengan perjanjian lisensi sesuai ketentuan pasal 1 ayat 18 yang berbunyi, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Selanjutnya, permohonan pendaftaran merek. Sama halnya dengan hak cipta dan hak paten, serta hak atas kekayaan intelektual lainnya, maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Agar sebuah merek tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dirasa perlu untuk didaftarkan untuk menjadikannya jaminan hukum dan perlindungan hukum terkait merek tersebut. Adapun undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Bab 3 Tahun 2016 tentang permohonan pendaftaran merek pada pasal 4, 5, 6, dan 8. Selanjutnya yaitu pendaftaran merek. Merek terbagi menjadi 3, yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama atau diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama, atau bisa juga disebut daripada gabungan dari merek dagang dan merek jasa. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran merek tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Bab 4 Tahun 2016 pada pasal 20, 21 ayat 1 dan 22. Selanjutnya yaitu pengalihan hak atas merek terdaftar. Untuk pengalihan hak atas merek terdaftar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 41. Salah satu ayat dari pasal 41 yaitu ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena A. Pewarisan, B. Wasiat, C. Wakaf, D. Hibah, E. Perjanjian, atau F. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Perlu kita ketahui sebelumnya apa itu indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis dilindungi oleh hukum nasional dengan konsep batasan yang luas seperti melalui ketentuan unfair competition, hukum perlindungan konsumen, hukum merek atau hukum yang secara khusus mengatur indikasi geografis. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, karena indikasi geografis terdapat di dalam Undang-Undang Merek dan sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang indikasi geografis sehingga pengaturan mengenai sanksi dan pelanggaran pidana masih mengacu kepada Undang-Undang Merek. Sedangkan indikasi asal dapat dirumuskan berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Merek dan indikasi geografis yaitu adalah ciri asal suatu barang atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pada indikasi geografis, faktor alam dan geografis sangat mempengaruhi produk, sedangkan pada indikasi asal, faktor geografis tidak menentukan produk. Selain itu, indikasi geografis perlu didaftarkan, sedangkan indikasi asal tidak perlu didaftarkan. Adapun wujud perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu sanksi bagi pelaku yang tindak pidana menyangkut indikasi geografis dan indikasi asal terdapat Undang-Undang Merek yakni dalam pasal 92. Selanjutnya yaitu penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek masih dapat diminta penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau berdasarkan gugatan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak ketiga. Adapun penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Bab X11 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada pasal 72, 73, 74, 76, 77, 78, dan 79. Simpulan pada makalah ini yaitu hak merupakan sesuatu hal mutlak yang dimiliki seseorang individu menjadikan miliknya, sedangkan merek adalah sebuah tanda pengenal agar dapat dibedakan satu dengan yang lain, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna. Sedangkan hak merek, pemohon pendaftaran merek, pengalihan hak atas merek, indikasi geografis dan indikasi asal, serta penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang terakhir yaitu merek terbagi menjadi 3 diantaranya yaitu adalah merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.